Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan proyek perancangan sistem informasi akademik ini ya, menggunakan database MySQL ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, kita aktifkan dulu, ketik localhost ya. Nah, PHP MyAdmin kita klik. Nah, di sini klik DB Siakad ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah merubah ya, atau membuat sempurna ya dari fil-fil yang ada di dalam tabel mahasiswa begitu ya. Nah, di tabel ini sebelumnya kita hanya menampilkan beberapa fil ya. Dengan pertemuan sebelumnya ini sudah jauh lebih lengkap ya. Artinya semakin lengkap data, maka semakin banyak informasi yang akan kita tarik ya, yang akan kita filter, sehingga nanti memudahkan untuk proses pencarian data ataupun mungkin proses pemilteran sesuai dengan yang kita inginkan begitu ya. Nah, pada pertemuan sekarang saya akan menambahkan ya sebuah tabel yang namanya mahasiswa akademik ya. Mahasiswa akademik itu ini adalah tabel data-data mahasiswa ya, masih terkait dalam manajemen mahasiswa ya. Jadi nanti di dalam tabel mahasiswa ini, selain tabel mahasiswanya itu sendiri, tapi dia akan bisa berkorelasi ke tabel-tabel yang lain. Nah, yang pertemuan kali ini saya akan jelaskan dan akan kita buat tabel akademik, yaitu tabel yang di dalamnya terdiri dari kebutuhan atau data-data akademiknya ya gitu. Nah, saya sudah siapkan di sini. Nah, Anda tinggal lihat saja ya, atau boleh diikutin ya. Jadi nama tabelnya adalah mahasiswa akademik, saya buat ya. Lalu fil-filnya ada mahasiswa akademik ID, ini auto increment ya, atau primary key. Nah, ini student ID, ini adalah tabel yang nanti akan merelasikan ke tabel mahasiswa ya, student ID. Lalu tabel program studi ID ya, ini adalah tabel yang akan merelasikan ke tabel program studi. Artinya mahasiswa ini program studinya apa sih gitu ya, atau jurusannya apa sih gitu. Lalu di sini ada tabel kampus ya. Ini biasanya berlaku buat kampus yang cabang ya. Biasanya mahasiswa ini di kampus mana? Apakah kampus cabang A, cabang B gitu ya, atau mungkin kalau cuma satu ya cukup ditampilkan nama kampusnya saja ya. Lalu ini batch-nya ya, atau gelombangnya, ini tipe kelasnya, ini statusnya dia aktif, cuti, atau memang sudah tidak aktif gitu ya. Lalu kapan dia tipe registrasinya, apakah dia online atau apa gitu ya, tipe registrasinya. Terus admission path-nya gitu ya. Nah, admission path itu di sini sudah saya contohkan juga, ada nih ya. Nih ya, apakah dia mahasiswa baru atau apa gitu ya. Lalu gelombang ya, terus batas pendidikan ya, dan seperti biasa ini create at, yaitu kapan data ini diinput dan kapan data ini di update ya. Nah, ini tipe datanya sudah dicantumkan. Jadi kalau Anda mau masukkan secara secara widget ya di PHP MyAdmin sini, kan tinggal diklik di sini DB akademik, di sini tambahkan nama tabelnya mahasiswa akademik ya, kita ketik. Nah, filnya berapa, kita lihat di sini ada berapa fil, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Berarti di sini bikin 14 ya. Nah, setelah 14 lalu nanti Anda tentukan ya fil-filnya. Mungkin karena saya menggunakan
bahasa SQL ini ya untuk membuat table. Saya kopikan dulu ya, karena saya tidak membuat di widgetnya ya, mungkin agak sedikit lama, tapi dengan saya merancang dulu seperti ini baru nanti kita masukkan juga sama saja sebenarnya ya. Nah ini kita copy ya, saya masukkan ke bahasa SQL sini ya, masukkan ke SQL, saya copy paste ya, kita go. Nah ini sudah terbentuk satu tabel mahasiswa akademik yang isinya masih kosong ya. Kita kalau lihat struktur, nah seperti ini. Jadi kalau Anda tadi membuat ya sebenarnya sama aja gitu ya, tinggal diklik berapa, tinggal ditentukan aja ya nanti filenya, tipe datanya apa, filenya ya, dan lain seterusnya. Seperti di pertemuan-pertemuan di awal ya, saya sudah memberikan contoh dengan GUI atau dengan widget di PHP MyAdmin ini. Nah setelah ini ada ya, tentunya ini kan harus kita masukkan datanya dengan insert ya, diisi datanya di sini ya. Nah saya juga kalau mengisi satu persatu lama ya, jadi saya sudah siapkan juga di sini 20 contoh data ya dengan perintah insert into ya. Saya isikan di sini ya contohnya. Nah seperti ini, kita sama Ctrl C atau klik kanan copy, juga saya masukkan juga ke SQL sini ya. Kita buang dulu yang ada ini perintahnya, kita Ctrl V ya. Nah ini kita go ya. Nah ini sudah masuk ya, kurang lebih 20 record, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya hasil inputan dari sini sama aja nih, insert, diisi ya berapa NIM atau ID mahasiswanya gitu. Kalau di sini memang sedikit agak membingungkan ya, tapi kalau nanti dengan menggunakan tool ya itu juga ada ya. Jadi di channel ini saya sudah menginstal aplikasi Heidi SQL ya. Kalau Anda nanti pengen jauh lebih apa ya, memiliki dua tool ya, selain PHP MyAdmin ini juga punya tool Heidi SQL ya untuk membantu perancangan basis data ini gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya adalah seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah database ya yang sudah saya buat ya. Jadi pertemuan ini saya hanya membuat database ya, tabel. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya buatkan mungkin dalam bentuk view ya, view, agar nanti dari sekian data ini yang banyak ini kita kan pusing nih kalau ngelihat satu-satu. Ini masa ada angka seperti ini ya, misalkan ya ada angka 1, 2, ini sebenarnya apa gitu. Nanti akan kita buat di view ya, mungkin setelah pertemuan ini saya akan lanjutkan ke view dari awal saja mungkin ya, viewnya supaya nanti jelas gitu ya. Dari mulai kita merancang ini kita akan buatkan, dan Anda silahkan install Heidi nya ya. Lihat di channel ini ada tutorial untuk menginstal Heidi ya. Mungkin kalau saya demokan dulu sekarang sedikit ya, karena saya install di sini ya. Nah ini salah satu solusi juga buat hanya tool saja nih. Di sini saya sudah konekkan ya ke hostname IP ya, IP-nya 127.0.0.1 ini sebenarnya localhost ya, database-nya masih utuh ya, root ya. Passwordnya belum saya isi, dan 330 ini portnya. Nah ini di sini tinggal memilih database-nya, kita project DBC Akad ya, lalu kita open. Ini sudah terbentuk, lihat ya, tabel-tabel yang barusan kita buat ya ini. Nah ini jauh lebih, menurut saya mungkin juga bisa menjadi solusi atau alternatif ya. Kalau diklik datanya tinggal diklik juga di sini, jadi nggak perlu pakai bahasa SQL yang tadi di sini ya. Saya mau menampilkan ya, di sini kan di browse gitu ya. Nanti di sini kita ketik bahasa SQL-nya apa. Nah di sini mungkin
toolnya sama saja kalau di sini dilihat, cuman mungkin ini agak sedikit berbeda lah ya. Nah seperti ini tuh, Anda bisa lihat menu-menu ini nanti spesial HDSCL bisa dipelajari lagi ya. Yang penting kita sudah punya dua tool. Anda silahkan mau pakai PHP MyAdmin yang mana atau di SQL, tapi konsep sebuah perancangannya sama gitu ya. Nah di sini juga nanti bisa ya, cuman saya tetap akan di PHP MyAdmin ya, karena project kita ini di PHP MyAdmin. Terkait tool ini hanya sebatas tambahan aja ya, silahkan aja. Mungkin pertemuan kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan saya teruskan ke manajemen mahasiswa ini ya. Masih ada beberapa tabel-tabel yang dimasukkan, dan sekaligus nanti akan saya buatkan view ya, view untuk jadi dari laporan data ini kan kita sekarang kalau diklik misalkan jadwal, misalkan contoh jadwal ini kan belum terlihat seperti apa ini ya, kelas ID itu apa, ini masih membingungkan gitu ya. Oh 20 tuh ini jadwal tuh apa. Nah nanti akan saya coba buatkan, tapi mungkin sebelumnya saya akan buatkan dulu manajemen mahasiswa sampai selesai ya, kira-kira seperti itu untuk proses pembuatan tabelnya. Oke, mungkin tabel mahasiswa akademik sampai sini dulu ya. Ini sudah saya buatkan tabel mahasiswa akademik ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita lanjutkan masih di manajemen mahasiswa ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tabel ya. Silakan Anda buat dan isi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.